Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 61 kitab tangga pelajaran ibadah, yaitu mati syahid. Syahid terbagi tiga. Yang pertama syahid dunia dan akhirat. Yang kedua syahid dunia saja. Yang ketiga syahid akhirat saja. Nah, syahid itu bahasa Arab. Syahid itu secara mutlak, secara umum. Syahid itu ada dua pemakaian. Ada syahid itu pihakillah. Yang kedua ada syahid itu pihakil abdi, pada hak Allah, karena syahid itu ngaran Allah. Ismun min asma'illah, nama daripada nama Allah. Allah punya nama 99. Tangan kita nih di sebelah kanan nih ada tulisan nah. Minta 18 sebelah kiri ini 8 lawan 1 berarti 81, berarti 18 tambah 81 99. Tulisannya telah di tangan kita nih bagi Allah kadeda kebetulan, ini seberatan sudah kehendak Allah. Nah, jadi di antara ngaran Allah 99 ada namanya asy-syahid. Di dalam Quran ada kafa billahi syahida. Qul, katakan wahai kekasihku Muhammad, kafa billahi syahida. Cukup Allah lah syahida, yang menjadi syahid. Nah, syahid di situ ada dua pengertian. Satu, syahid bimakna isim fa'il, artinya Allah yang menyaksikan. Allah yang jadi yuri, Allah yang jadi mandur, Allah yang jadi pengawas. Jadi kafa billahi syahida. Jadi oleh karena itu kita berjalan, kita berduduk, kita berabah, kita di mana berada, mudahan rasa dipandang Allah. Amin ya Allah. Musyahadah Allah Ta'ala itu memandang kita. Syahid namanya. Munya mau ada nih hati nang kaya itu, insya Allah bagus gawian. Bagus gawian. Di pelabuhan tuh ada mandur. Ya Allah, kadeda mandur pakai pinggang aja manusia. Berokok. Ya Allah. Sekolahan ada pengawas sekolahan. Dinta 3 hari pengawas datang tak nang gambar tahiring aja di bagus kan. Jam kada bebaterai di baterai. Bahari sekolahan dikarenakan kan dinta pengawas datang biar. Berarti pengawas tuh bagus. Nah, jadikan Allah itu mandur kita. Jadikan Allah itu pengawas kita. Jadikan Allah itu juri kita. Yuri. Jadi insya Allah perkataan kita bagus, gawian kita bagus, kelakuan kita bagus. Allah Ta'ala itu syahid, menyaksikan, bahkan menyaksikan apa yang di hati kita, niat kita. Allah itu syahid. Yang kedua, bisa Allah itu diartii kafa billahi syahida. Syahida itu maknanya isim maf'ul, artinya masyhudan. Cukup Allah Ta'ala lah yang dipandang. Jangan memandang selain Allah. Jangan mandang dunia. Jangan memandang pujian. Jadi beramal beribadah nang dimasyhud, nang dipandang adalah Allah. Nah, sama itu tah. Ini asyahid fi hakillah. Nah, ada yang kedua, asyahid itu pihakil abdi, pada hak hamba. Inilah yang disebut namanya mati syahid.
Syahid itu pun sama, ada dua pengertian. Karena wajan fa'ilun itu bisa makna isim maf'ul, bisa makna isim fa'il. Kita ambil dulu isim fa'il. Orang yang mati syahid, maka mengapa disebut orang itu mati syahid? Li anna ruhahu tashhadu al jannata, bahwasanya roh orang yang mati syahid itu inya memandang akan surga. Satu riwayat tashhadu malaikatar rahmah, inya memandang malaikat rahmat. Nah, jadi memandang surga. Jadi kada aneh nang kaya di Palestina, di Gaza sana, orang-orang yang mati syahid ini matinya tersenyum, mereka matinya melihat surga, matinya melihat malaikat tuh mengambil malaikat rahmat itu nah. Nah itu ciri-ciri orang mati syahid tuh sama itu. Syahid tuh artinya orang yang menyaksikan, orang yang memandang. Li'anna ruhahu tashhadu al jannata, syahida yashhadu, tashhadu al jannata. Rohnya memandang akan surga, atau rohnya memandang malaikat rahmat ketika rohnya dicabut. Nah itu namanya syahid. Syahid namanya. Atau yang kedua, syahid bagi kita bukan ke Tuhan. Syahid bagi kita yang kedua makna isim maf'ul itu maknanya adalah masyhudanlah. Li'annallaha wa rasulahu syahida lahu bil jannah. Allah, rasulnya Allah menyaksikan keduanya bagi orang yang mati syahid itu bil jannah, dengan surga. Kita pun terkadang rajin protokol ketika sembahyang jenazah, ada permintaan dari protokol minta kesaksian lawan yang menyembahyangkan, washhadu ya kah lihadzal mait al khair ya. Dintolor rajin al khair. Mengapa jadi kesaksian sama itu? Karena semakin banyak orang beriman menyaksikan, anna inda zani abdi bi, aku menurut apa sangkaan hambaku. Banyak orang yang menyangka bahwasanya ini orang ahlul khair, orang yang baik. Insya Allah orang itu termasuk orang yang baik. Nah sama itu. Nah jadi oleh karena itu inilah syahid pihakillah dengan syahid pihakil abdi. Nah mudahan kita mati syahid. Amin. Ya kan syahid itu ada 3. Nah apa-apa nang 3 tak? Nah yang pertama adalah syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat. Jadi dunia syahid, akhirat syahid. Ialah orang yang mati di dalam peperangan. Mati di dalam peperangan melawan kafir untuk mempertahankan ketinggian agama Islam. Kita baca sejarah, kita orang Islam, dakwahnya Nabi kita Muhammad dengan para sahabat dan keluarganya Nabi kita Muhammad itu luar biasa. Islam itu sebenarnya kadang menghendaki peperangan, cuma orang kafir yang memerangi, ya kan? Kita melihat di dalam kitab Bajuri ada namanya Kitabul Jihad. Nah di dalam kitab Bajuri itu, selama Nabi kita di kota Mekah 13 tahun dakwah di kota Mekah, Nabi kita dengan sahabat kada diperintahkan perang, diperintahkan sabar, diperintahkan hamlul adza ma'murun bisobri. Bahkan ada ayat Al-Quran, di antaranya ayat Quran khudil afwa
wa'mur bil urfi rid anil jahilin. Anu ikrat, berjauh daripada orang-orang yang jahil pemuntungannya, kasar, jahil kelakuannya, ya kah? Memukul, menukun. Selama di Mekah tuh deda Allah Ta'ala suruh sabar 13 tahun sabar, ya kah? Sampai nang buka ke Habasyah itu via, ya kah? Di irah Eropa seberangan laut mirah Habasyah beto kada cucok bebulik pulang ke Makkah. Kayak apa pulang nih, disakiti Nabi, disakiti sahabat. Jadi Nabi pulang ke Taif, sekalinya di Taif sangkaan nyaman, di Taif ditukuni orang pulang di Taif, kada cucok juga Taif sebelum hijrah ke Madinah. Nabi kita disuruh sabar. Bahkan di dalam tafsir tuh banyak banget tafsir nih lah, isbir ya Muhammad kama sabara ulul azmi, sabar Muhammad lah, sabar kama sabara ulul azmi, seperti sabarnya Ibrahim, sabarnya Nabi Nuh, sabarnya Nabi Musa, sabarnya Nabi Isa. Mereka sabar. Nah, sabar ya Muhammad. Jadi kadeda agama Islam itu menghendaki peperangan. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, nah lalu ada ayat turun. Napa? Artinya lawan orang kafir bila diperangi. Berarti orang Islam kada memerangi orang yang kada memerangi seorang. Artinya orang kada memukul-mukul. Napa kita melawan? Cari musuh ngarannya. Nah inilah bukti menunjukkan Islam itu kada cari musuh. Cuma mun ada musuh Islam kada lari. Nah turunlah ayat di dalam Al-Quran, fa in qatalukum faqtuluhum, maka jika memerangi orang kafir akan kalian, faqtuluhum, maka perangi oleh kalian akan mereka. Berarti dalil menunjukkan memerangi orang kafir itu apabila mereka berdahulu memerangi. Ini kedua nih, 13 tahun disuruh sabar, lalu hijrah ke Madinah, orang kafir tetap merongrong, sudah berjauh dah, hendak menghantam ya mas ya, bebuan Abu Jahal. Nah jadi alhasil turun ayat Quran, fa in qatalukum faqtuluhum, apabila mereka memerangi perangilah mereka juga. Berarti yang kedua, Islam kada mencari musuh. Cuma ketika ada musuh Islam kada lari. Islam kada memerangi orang yang memerangi orang Islam. Cuma ketika diperangi dilawan. Dua. Yang ketiga turun lagi ayat, nggih, Islam diperbolehkan karena orang kafir nih luar biasa. Islam membolehkan, Allah maksudnya, Quran maksudnya membolehkan memulai peperangan. Cuma catatan satu, selain 4 bulan. 4 bulan itu disebut namanya Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu 3 berait, 1 berpisah. Nang berait itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang berpisah 1 bulan Rajab. Ini namanya Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum. Ulun melihat hurum itu artinya dihormati, ya kah? Yang dihormati itu ada 2 tanah, ada 4 bulan, ada 5 sesuatu. 1 tempat dulu. Tempat yang dihormati namanya Ardul Hurum, tanah yang dihormati. Apa itu? Mekah dengan Madinah. Itu tidak boleh ditumpahkan darah, tidak boleh. Jadi disebut namanya Ardul Hurum, tanah. Oleh karena itu Imam Harmain ya, Harmain itu Mekah dengan
Madinah. Itu tanah. Jadi tanah yang dihormati itu ada dua, Mekah dengan Madinah. Mudahan Allah jaga akan Mekah Madinah. Amin ya Allah. Dua. Kemudian ada 4 bulan yang dihormati, namanya Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Mengapa yang 3 ini? Supaya orang kawa berhaji, supaya orang kawa berumroh. Karena perjalanan dari Baitul Maqdis Syam ke Mekah itu perjalanan 1 bulan. Kemudian dari Yaman itu ke Mekah pun 1 bulan. Jadi Jazirah Arab, Mekah itu di tengah-tengah, itu 1 bulan 1 bulan. Ibaratnya orang dari Yaman atau orang itu dari Syam tulak berhaji ke Mekah, itu ibaratnya perjalanan tuh aman, ya kan? Zulqa'dah orang Ka'dah duduk di atas unta. Bulan haji Zulhijjah, buliknya di Muharram, berarti PP aman. Itu hikmahnya. Nah, Rajab mengapa Ashhurul Hurum? Itu adalah Syahrul Rajab, Syahrul Umroh. Bulan Rajab itu ada yang mengata bulan umroh. Jadi bukan kayaknya lagi, bagi orang Jazirah Arab, mailangi Ka'bah itu, mailangi rumah Tuhan itu setahun 2 kali. Setengah tahun umroh, setengah tahun haji. Karena Rajab itu bulan ke-7, nisfus sanah, setengah tahun. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab. Berarti Rajab setengah tahun. Sedangkan Zulhijjah bulan 12. Jadi setengah tahun umroh, setengah tahun haji, setengah tahun umroh, setengah tahun haji. Berarti setahun 2 kali, 1 haji, 2 umroh. Mudahan umroh haji. Ini namanya tanah dengan bulan. Nah, ada 5 perkara yang Allah hormati. 5. Apa itu nang 5? Ad-din, agama. Jadi agama ini jangan dihulu-hulut. Agama ini termasuk al-khamsatul hurum, 5 perkara yang Allah menyuruh menghormati. 1, din, agama. Yang kedua adalah al-aqlu, akal. Akal ini dihormati. Akal kada boleh dirusak. Jangan minuman, jangan maubat, jangan teler. Akal ini disayangi. Ini termasuk 5 perkara yang dihormati, ya kan? Kemudian apalagi selain akal? Yang kedua adalah an-nafsu, jiwa, roh. Kada boleh membunuh, ya kan? Allah melarang membunuh, bahkan dosa besar membunuh. 3. Kemudian yang keempat, mal, harta. Harta itu dihormati. Harta itu dihormati. Tidak boleh merampok, tidak boleh mencupit, kada boleh jadi maling, kada boleh korupsi, kada boleh. Itu harta itu termasuk sesuatu yang dihormati, ya kan? Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah nasabun, keturunan. Allah mengharamkan berzina. Allah mengharamkan gawian yang kada bagus. Jadi ada 2 tanah, ada 4 bulan, ada 5 perkara. Ini 2, 4, 5 ini seberataan al-hurum yang Allah muliakan. Allah muliakan. Ketika Allah memuliakan, kita pun wajib umpat memuliakan. Baik tempat, baik waktu, baik sesuatu. Bukan tempat, bukan waktu. Nah, itu. Nah, kemudian, ini agama nih lah. Jadi alhasil di dalam Al-Quran silahkan memulai perang, Allah izini, cuma jangan 4 bulan. Di dalam Quran, fa idzan salaka ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum.
maka perangilah orang-orang musyrikin. Cuma faizan salaha ashhur, apabila sudah keluar daripada bulan Ashhurul Hurum, silahkan faktulul musyrikin. Nah, berarti ada izin memulai. 3 sudah. Yang keempat, boleh memerangi secara mutlak sekalipun di bulan Ashhurul Hurum. Itu yang terakhir di dalam Al-Quran, waqatilu al-musyrikina kafah, perangilah oleh kalian akan orang-orang musyrik kafah secara mutlak. Nah, inilah di dalam kitab Bajuri, Kitabul Jihad. Jadi kada kegampangan. Jadi sekali lagi, Islam kada mencari Islam ini damai. Ujar TV1, Islam itu indah. Ujar Tran ke Tran 7 lah. Islam itu indah, Islam itu damai, Islam itu bukan teroris. Ya kah? Islam itu selamat, iman itu aman. Itu Islam. Nah, cuma Islam itu bukan lemah. Islam itu mun ada orang menggatok, Islam itu kuat. Memang kesempurnaan sesuatu itu harus ada jalal, harus ada jamal. Nasi ya kan, beras itu berubah menjadi nasi sehingga kita makan nasinya itu gara-gara jalal dengan jamal. Apa jalal? Api. Apa jamal? Nih, banyu. Cobaan bemasak kada sing apian, beras tuh berendam di banyu, maulah jadi nasi. Dia mau jadi gelapung, mau jadi tutuk. Nah, dia kata. Atau umpama diapii beres, cuma jangan dibuati banyu, maulah jadi nasi. Ndak mau apa ngarannya tak sangrai. Nah, dia mau jadi nasi nya. Jadi beras itu berubah menjadi nasi, masukkan banyu, tanggar ke api. Ada jalal, ada jamal. Islam itu dinta. Islam itu dinta. Cuk, lihat lambang Arab Saudi itu. Lambang lah, bukan bendera. Kalau kita kan bendera merah putih, lambangnya Garuda. Kalau Arab Saudi itu bendiranya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma lambangnya pedang 2 buting, pohon kurma di tengah. Coba lihat motor polisi Arab Saudi tak? Ada gambar tak? Lambangnya tuh, lambang negaranya tak? Nah, pohon kurma itu simbol jamal, kayak banyu tadi. Adapun pedang simbol jalal, nang kayak api. Jadi sebenarnya Islam itu bukan sadis, teroris. Islam itu bagus. Ya memang manusianya terkadang ada nang patut dikarasi. Manusia ini nih. Mun kada dikarasi kada mau jadi. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Mun kada dikarasi kada mau jadi. Kada mau jadi beres, kada mau jadi nasi. Itu tak emas tuh, nah jadi dinar, jadi dirham, jadi pukul. Zahabun madrub, emas yang dipukul, lalu berbentuk duit, lalu berbentuk kakalong, lalu berbentuk bunil. Bukan dipukul lagi, diapii. Diapii dipukul pula, mana diapii dipukul. Nah, itulah barangkali agama Islam mendidik anak darbul walid lil walad kal matar lin nabat. Memukulnya orang tua bagi anak cuma memukul mendidik. Pukul pipi burit, pukul telapak tangan. Jangan memukul di muha, jangan kacak di gulu, jangan tampar di dada. Itu nyakiti ngarannya, mati anak seorang. Yuk sembahyang, ikam udah sembahyang 10 tahun sudah. Nah. Sembahyang inyam. Kada mau kada dikarasi. Al-amru ma'at tahdid umur 7 tahun, al-amru ma'ad darbi munya 10 tahun.
suruh dengan diancam. Ini 7 tahun dah umurnya, nah 7, 8, 9. Ayo sembahyang. Ikam mun kada sembahyang, kada dapat duit hari ini sango. Wah, bian sembahyang subuh 3 rakaat nya. Saking takutannya kada besango. Jadi dengarkan ulun yang hadir di sini, pian punya bisi anak atau cucu tinggal di pian kan lawan kainya. Anu seandainya inya guring malayur, tetap suruh sembahyang subuh sekalipun mengqadha. Jangan biarkan anak pian sekolah SD, sekolah madrasah kada sembahyang subuh, suruh sembahyang subuh sekalipun mengqadha. Itu di kitab sama itu tak. Anu dilatih anak kita tuh sembahyang, dilatih anak cucu kita tuh nainya sembahyang gitu. Juhur asar diancam, ikam mun kada sembahyang HP diambil, ikam mun kada sembahyang debulih bakawan berjalanan, ikam mun kada sembahyang kada dapat sangu sekolah, ikam. Nah itu tigaannya cari 2 lagi, sembahyang 5 kali kan. Apakah ancamannya lagi? Namanya 10 pukul, cuma mukul mendidik, bukan mukul menyakiti. Berarti terkadang keras itu harus, enggih, kada sepenang lama gitu. Munya lama terus ada nang ada ketujuh. Keras terus ngalih besalawar. Nah, mulai sudah. Mulai sasat. Nah, alhasil nang bagus itu bahano karas, bahano lama. Letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Munya sandal di betis, munya kopiah di kepala. Pabila keras, pabila lembut, pabila jalal, pabila jamal, pabila diapii, pabila dibanyui. Nya manusia tuh kada sama. Nya ada nang mati di manes. Nih orangnya kada kau dikarasi anak nih. Orang ini mati di manes, ini sebangsa samut ini. Nya ada orang tuh sebangsa samut. Ada juga orang ini kada mati di manes, orang ini mati di pahet, ini dikarase ini. Ini mun kada dikarase. Nah, betul bebuhan nang Bani Israel dah. Nang di Quran nang kalut ulana. Mengapa Nabi Musa itu keras? Nabi Musa tuh keras. Nabi Musa, ya kan? Karena Bani Israel itu pengarasan. Jadi cucuk aja Nabi Musa tuh cucuk. Inya sesuai nya penyakit lawan ubat tuh sesuai. Kita tahu sejarah Nabi Musa. Nabi Musa tuh tegas, Nabi Musa tuh keras. Karena Nabi Musa ini diutus kepada kaum Bani Israel Yahudi, nang mereka tuh pengarasan. Kalut ulana. Itu kalau di Quran tak. Nah inilah barangkali kita sekadar tahu mengapa ada jihad, mengapa ada perang. Islam itu sebenarnya kada mencari musuh. Sama itu di kitab. Nah kemudian pulang sambungannya. Nah ini syahid dunia dan akhirat, orang yang mati di dalam peperangan melawan kafir untuk mempertahankan ketinggian agama, li'i'la'i kalimatillah. Cuma bisa aja Bang, sudah selesai. Cuma luka-lukanya tanah, tombaknya, panahnya gara-gara itu disebut mati syahid juga. Mati syahid juga. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Muhammad pun orang nang mata syahida, mati syahid. Mengapa Nabi kita mata syahida? Karena Nabi Muhammad meninggalnya bukan karena asam lambung, bukan jantung, bukan asam urat, bukan kolesterol tinggi, bukan darah tinggi. Nabi Muhammad meninggalnya karena diracuni oleh orang Yahudi. Nabi Muhammad diracuni. Nah berarti Nabi Muhammad mati syahid. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya nang bebuhan Gaza Palestina tuh inya punya khutbah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidis Suhada, atas pemimpin orang mati syahid. Siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Sayyidus Suhada? Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pun mati syahid.
Nabi Muhammad mati diracuni di ketika perang Khaybar. Nabi kita perang Khaybar diracuni. Nah, Nabi kita cuma yang hebatnya itu racun itu kada berfungsi waktu itu. Cuma kelawasan lalu timbul itu di kitab. Nah, syahid dunia saja ialah orang yang mati di dalam peperangan melawan orang kafir sama di atas. Nah, cuma ada beda di niat. Nah, niatnya apa? Untuk mendapat harta ganimah umpamanya, bukan meninggikan agama Allah. Perang itu ganimahnya harta ini luar biasa lah, bisa mengubah niat orang, harta itu bahasa Arabnya mal itu diambil kata-kata mail itu artinya miring. Siapa yo kada miring lawan duit. Nah, jangan nang melihat nang picak gin tahu di duit itu mail kalau pakai ya mail tuh miring ya kah. Kalau pakai waw mall tuh di seberang mail mall. Jadi mall tuh artinya duit. Jadi punya mall jangan kadang bawa duit, nyatakan. Bahasa Arab nih luar, masya Allah, bahasa Arab nih luar biasa. Bahasa Arab tuh sugih. Tidak ada yang paling kaya bahasa kecuali bahasa Arab. Jadi cucuk Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab tuh masya Allah tabarakallah, hebat bahasa Arab tak. Banyak kalimat-kalimat tuh banyak. Darabu darabat darabata darabna darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtunna darabtu darabna yadribani yadribuna tadribani yadribna ya kah. Tadribani tadribuna tadribina tadribani tadribna adribuna adribu darban darbaini darbatin bahwa daribani daribuna. Maha tasrifan tuh ya Allah ya Rabbi. Bahasa Arab ini sugih, hanya kalimat sebuting ya. Nah, sugih bahasa Arab ini sugih. Nah, ini ganimah harta. Han mau ubah niat kalau nilah, mau ubah niat. Orang niat karena Allah. Ini niat bukan karena Allah, karena duit. Mudahan kita diikhlasakan. Amin ya Allah. Diikhlasakan. Gitu. Nah, penting banget menjaga hati itu penting. Gitu. Karena amal ibadah itu diberi Tuhan pahala, itu syaratnya satu, apa? Ikhlasan. Ikhlas. Usolli fardas subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Ada kalau lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ya kan? Nah, itu penting banget karena Allah tak. Cuma mati syahid juga. Sekalipun niat kada karena Allah lah, tetap mati syahid. Cuma syahid dunia, kada syahid dunia akhirat. Nah, syahid juga. Nah, kemudian yang ketiga, yang ketiga ada syahid akhirat saja, dunianya gugur, syahid akhirat saja, seperti mati dengan sebab beranak. Orang bari menyambut mati beranak, artinya mati sebab beranak. Kada pasti pang mati imbah beranak langsung beranak mati, pada pasti. Arti bisa aja orang tuh gara-gara beranak, entah itu apa penyebabnya, 2-3 hari meninggal gitu. Nah itu termasuk ngarannya mati beranak, mati syahid. Gitu. Ada orang nggih berkisah, nggih ngaran jadi guru nih ke kampung-kampung orang Saruan, diundang panitia berkisah. Jadi ada keluarga guru hanya nih keluarga jadi melahirkan
Nggih, rupanya kekanakannya tuh rupanya merikit ke dinding rahim kah apa tuh merikit. Rupanya waktu itu dikarasi menarik. Mana dikarasi nang kayak kita menguyayak latup kah? Rupanya dikarasi. Lalu dindingnya tuh dinding rahim tuh pendarahan keluar darah dibawa ke rumah sakit, kada sampai ke rumah sakit meninggal. Berarti habis darah. Ditata. Kada gagampangan li orang berenak li. Jadi bebinian tuh genal banget biasanya. Jar orang beheri orang berenak tuh menghadapi tanah sadepa itu tanah kuburan. Lain tanah satabah lah ya. Tanah sadepa. Nah ini nih bakal ada kegampangan bebinian tuh jasanya luar biasa. Mahajen anak saurang itu tak. Jadi lalakian tuh parlu banget bini berenak tuh umpat hadir. Nyaman melihat perjuangan bini. Jangan bisa bermamai aja. Nah hibong bebinian dilewanakan. Ujur tak. Pian melihat bini kakak itu tambah sayang. Kada kegampangan. Betianan ya Allah ya Rabbi berat parot ya Allah mengidam lah mau ari lah sakit kepala lah apa kidamannya macam-macam nang aneh-aneh kidaman kurang mengidam tah ada pian di hulu sungai itu kopi di kilau tahu juga kah di kilau atau di kipong cemil nah kayak hirang gigi jenang laki ding ayo jangan ding anggi kenapa kak ketujuh kak akan ditahu enaknya kakanakannya saku hendak dinta mengilau kopi anu dingai ka papa ai kalau ku anak hirang dinta sekali keluar kada hirang ada lutung banget pada hirang. Nah, itu macam-macam orang mengidam tuh lah. Ada nama mengidam nang kadeda barangnya. Macam-macam tak. Mengidam tak. Kena parut ganal tuh mulai ngale, duduk di WC, bakamih behira ngale, mukalawasan berduduk pinggang panat. Ya kalau bahagian behir yang salah, ya kah? Beti lantang salah, beti harap makin salah. Bulang gelik kayak nang ditika gitu tuh. Bah ada kegampangan. Orang betianan belum lagi berenak, belum lagi menyusui, masya Allah. Sayangi bini itu disayangi, jangan dimamainya. Nah tetap jadi mati berenak mati syahid. Ulun suapian menjaga kubur di Amuntai di Benua 5 situ. Jadi menjaga kubur ini aneh juga. 3 hari sudah menjaga kubur orang imbah itu ulun nih hari ke-4 ke-5 ke-6 bersambung. Jadi jer orang anu kada baca Quran kada papa ajar. Lucu juga ini. Sekalinya datang malam membawa kayu ulin bepaku-paku. Julun apa ini? Jaga-jaga aja. Nang apa pulang? Kada suah jaga kubur kayak itu. Datang arwah abah ulun mengawani lawan perguruan di kampung tahu berdua. Abah ulun, sekalinya orang mati bungkus. Mati berenak tadi teh. Kada tahu nang apa kada dijaga itulah. Jadi dijaga itu kada tahu tak. Anak mah ambil kakanakannya tuh kalah. Hendak jadi bius ubat bius kada tahu julun tak. Punya dijagai itu nah. Cuah terdapat pian. Ngeri banget menjaga kubur. Ada juga menjaga kubur tuh berabah tanah rupanya antara bangun lawan kada sekalinya ubat nyamuk itu diandak di korek api rupanya berputar pas karena malerangnya itu nah apa ada itu berasap apa mah andaknya ditunggul mayat orang kubur itu apa antara maghrib isya
Berebahnya apa ada hantu jar bungkas tarpal. Padahal korek api wara sangkan bekukus tuh hantu keluar. Ngalih juga manusia. Kebanyakan guring pada baca Qurannya di kubur. Nah, itu mati syahid. Apalagi mati terbenam di air. Mati apa ngarannya? Mati lamas, mati syahid juga tak. Mati terbakar. Nah, sama mati syahid juga tak. Muapian ada tuh di hulu sungai. Nya berdua beading. Jadi mamaknya ini lakinya begawe, mamaknya ini ke pasar. Rumah itu dikunci, beluteng kunci. Kebakaran apa adanya? Jendela tuh pakai besi gitu. Beragap painya beragap berdua beading. Jadi matinya mati beragap. Mati beragapang matinya berdua beadingnya. Masya Allah tapanggang ya Allah. Mati syahid. Allah ampuni dosainya. Nah kayak orang mati berenak tadi juga. Mati di dalam masa menuntut ilmu. Nanang ulun senangnya di dalam kitab itu walau ala pirasyih, sekalipun matinya di atas tilam. Kada pasti pang orang menuntut ilmu itu mati rahatan pengajian. Garing masuk rumah sakit, meninggal di ranjang rumah sakit, insya Allah mati syahid. Mudahan istiqamah nuntut ilmu. Punya paham kah kada paham kah, tak amalkan kada tak amalkan kah, yang penting nuntut ilmu itu mah amalkan sudah. Kan Nabi nyuruh. Nah, mudahan sampai ke mati mengaji kita. Punya mengaji aja niatan. Ngaji aja mungkin niatan tak. Mengaji ini kada menggunakan otot, kada menggunakan otak aja. Bepukul talinga beluang kalau talinganya itu. Ya kalau tangan lapah, betis lapah, telinga kada mau lapah. Ulun belum pernah lagi guru Anur ampih pembacaan. Mengapa telinga kami lapah? Jadi punya ada orang kuliah mengaji terlalu banget. Kalau nang menulis bisa panat, main badminton bisa panat, mata nih kalau wasan di TV di HP bisa padas. Ya kah? Muntung nih namanya bemakan keropok keripik keripak bisa panat. Nih arwihang rasa telinga kada mau panat. Han berarti gawian yang paling nyaman adalah mengaji. Sawat kulir terlalu banget. Nah gitu. Dan lain-lainnya. Yang syahid yang pertama dan kedua, syahid dunia akhirat atau dunia, tiada boleh dimandikan dan disembahyangkan. Hanya wajib dikapan dan ditanam. Syahid yang ketiga pelaksanaannya seperti tiada syahid. Yang ketiga nang mati beranak macam-macam dah. Wajib dimandii, dikapani, disembahyangkan dan ditanam 4 butir. Nah kemudian keguguran selagi akan datang. Insya Allah Kamis akan datang kita berpandir masalah bayi keguguran. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu salih salihah, mudahan mati husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbi bil Mustafa bala maqasidana mamadha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana mamadha karami ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana mamadha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat. Amin ya Allah.